Dari Pasar Senen, Jakarta, kita bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya kota Semarang. Bagi sobat muda warga Semarang, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan bangunan bersejarah yang satu ini. Ini dia Gereja Santo Yusuf atau Gereja Santo Yosef yang biasa disebut dengan Gereja Gedangan. Gereja yang berusia lebih dari 150 tahun ini masih berdiri kokoh di tengah perkembangan kota Semarang. Seperti apa kemegahan Gereja Gedangan? Daripada penasaran, yuk ikuti terus perjalanan tim Indonesia. Berlokasi di Jalan Ronggo Warsito nomor 11, Rejo Mulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Gereja Gedangan merupakan bagian dari Paroki Santo Yusuf Gedangan di Keuskupan Agung Semarang. Menurut catatan sejarah, Gereja Gedangan dibangun tahun 1870 hingga 1875. Meski demikian, tercatat baptisan pertama terjadi pada 9 Maret 1809 dengan total 14 orang dibaptis. Pembaptisan ini menandakan langkah awal umat Katolik di Semarang. Sobat muda, menurut catatan sejarah yang tim Indonesia rangkum dari kas.org.id, pada tahun 1822, Pastor Prinsen membeli rumah besar yang digunakan sebagai gereja dan lantai atasnya digunakan untuk pastoran. 2 tahun kemudian, misa dilakukan untuk pertama kalinya di gereja ini. 8 tahun berlalu, tepatnya pada 1 Oktober 1970, Pastor Jelichnen melakukan peletakan batu pertama untuk mengawali pembangunan gedung Gereja Santo Yusuf di atas tanah pemberian pemerintah. Bangunan gereja rampung dan diberkati Pastor Jelichnen pada 12 Desember 1875. For your information sobat muda, Gereja Gedangan bukan hanya gereja Katolik pertama di Semarang, tetapi juga tertua di Jawa Tengah loh. Gereja ini dirancang oleh arsitek W.I. van Bekel dengan gaya neogotik rasional khas Eropa abad 12 hingga 16 dan menggunakan konstruksi bata merah. Bahkan bangunan gereja menjadi sangat terkenal dan pernah diakui sebagai gereja terindah di Hindia Belanda. Keren ya sobat muda? Kompleks Gereja Santo Yosef terdiri dari 5 bangunan, yaitu gereja, ruang pendukung di belakangnya, pastoran, gedung pertemuan, dan gedung kantor administrasi. Gedung gereja dan pastoran merupakan bangunan cagar budaya. Memasuki gedung gereja, sobat muda bisa merasakan keindahan interior bangunan. Warna putih mendominasi bagian dalam gedung dengan pilar besar penyangga bangunan. Di area panti imam, terdapat tabernakel dengan 4 patung tokoh agung perjanjian lama dan baru, yaitu Abraham, Santo Petrus, Santo Paulus, dan Imam Melkisedek. Di atasnya terdapat patung Yesus yang diapit malaikat Gabriel dan malaikat Mikael. Patung-patung ini khusus didatangkan langsung dari Jerman loh. Di kanan dan kiri bagian dalam gereja terdapat relief jalan salib atau Via Dolorosa yang berarti jalan penderitaan. Relief ini menceritakan saat-saat terakhir hidup Yesus di dunia. Masih di kiri dan kanan gedung gereja terdapat ruang pengakuan dosa yang masih aktif digunakan oleh umat. Bergeser sedikit ke sudut dekat pintu utama gereja, terdapat batu nisan Monsignor Lichnen, pendiri Gereja Gedangan yang meninggal pada tahun 1882. Di atasnya berdiri patung hati Kudus Yesus. Naik ke bagian atas gereja, tepatnya di lantai 2, yang dahulu digunakan sebagai tempat kor dan musik. Di sini sobat muda bisa melihat orgel pipa atau alat musik piano gerejawi yang berbunyi dengan menggunakan blower untuk mengeluarkan suara ke pipa. Sayangnya, orgel ini sudah tidak bisa dipakai lagi sobat muda, namun keberadaannya tetap dijaga loh. Tahukah kamu sobat muda, terdapat simbol bertuliskan huruf IHS di Gereja Santo Yosef yang memiliki arti Yesus Hominum Salvator dari bahasa Latin yang jika diartikan ke bahasa Indonesia menjadi Yesus Penyelamat Manusia. Sobat muda, Gereja Gedangan juga menyimpan kisah perjuangan pemuda pribumi saat bertempur melawan tentara Jepang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu mulai 15 hingga 19 Oktober 1945. Banyak pejuang yang melarikan diri dan bersembunyi di gereja.
Kala itu, Gereja Gedangan dipimpin oleh Monsinyur Sugio Pranoto, uskup pribumi pertama yang memiliki pengaruh kuat dalam perjuangan mengusir tentara Jepang. Monsinyur Sugio Pranoto melindungi dan mengobati para pejuang, bahkan menantang tentara Jepang yang ingin memaksa masuk ke gereja. Hebat ya, sobat muda! Berada tepat di seberang gedung Gereja Gedangan, terdapat Rumah Studi Misi OSF Semarang yang menjadi saksi sejarah awal kedatangan suster-suster OSF di Indonesia. Nah, itu dia perjalanan tim Ed Indonesia di Gereja Gedangan. Bagi sobat muda yang ingin melihat langsung keindahan gereja dan beribadah di sana, kalian bisa mengikuti misa harian setiap hari Selasa sampai Jumat, mulai pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore, atau misa hari Minggu di jam 6, 8 dan 10 pagi, serta jam setengah 5 dan jam 6 sore ya.